Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa kita intinya memberikan kepada kita semua berbagai dan nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sehingga karena nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk bisa hidup bersama pada pagi hari pada mulia ini, untuk bersama-sama memilih taklim yang bisa Allah nanti akan disampaikan oleh kita Dr. Andes Haji Uus Suhadma MM dengan kajian agama dengan tema beribadah di akhir bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan bagi kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, maka kita memperbanyak bersalawat kepadanya dengan harapan semoga kita semuanya termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian, kita sama-sama membaca kitab Suratul Fatihah. Pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, bersama-sama kita memohon berdoa semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Allah berikan kesehatan yang baik keluarga kita, saudara kita, dan tetangga di depan kita semuanya. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama doakan sekiranya ada di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga dan lingkungan yang saat ini kurang sehat atau sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera mengganti penyakitnya dan semoga dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadihi yati wa likuliyati salihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bersama-sama dengan nikmat, semoga kita dapat mengambil manfaatnya, dapat menjalankan apa yang Allah sampaikan dan mengamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan sebagai saya seperti biasa nanti di penghujung kami mengusahakan waktu sekiranya ada tambahan yang terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh
walakin kadzabu wa akhadnahu bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyan Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah mulia subuh Masjid Baitul Husna yang insyaallah dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah bahwa pada saat ini kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah bahwa pada saat ini kita sebentar lagi insyaallah berjumpa dengan akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Karena ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang dilipat gandakannya pahala, yang wajib dilipat gandakan pahalanya, yang sudah menjadi sama seperti ibadah-ibadah yang wajib. Luar biasa. Kalau kita usia saat ini 40, kayaknya udah dari 40 ya. Rata-rata ini sudah. Kalau usia 40 berarti kita paling tidak pernah berjumpa dengan Ramadan 40 kali. Kalau usia kita 60 berarti sudah pernah berjumpa dengan Ramadan 60 kali. Pertanyaannya, sudahkah kita mengoptimalkan Ramadan itu sebagai ibadah yang istimewa karena berada di bulan yang istimewa? Sering orang mengatakan kalau bulan Ramadan kan bulan suci Ramadan, padahal tidak ada keterangan itu, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya bahwa Ramadan bulan suci. Karena suci itu dalam bahasa disebut haram, tanah suci, tanah haram. Kalau Mekah, Madinah karena ada Masjid Nabawi dan Masjid Haram, dan Palestina karena ada Masjid Al-Aqsa, disebut tanah haram, tanah suci. Sementara dalam surat At-Taubah ayat ke-36 yang dimaksud dengan bulan haram itu hanya 4. 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, dan 4 Rajab. Dan itu sejak sebelum Rasulullah lahir itu sudah diagung-agungkan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan firman-Nya pada surat At-Taubah tersebut memang termasuk bulan-bulan haram, di mana di bulan-bulan tersebut dilarang berselisih, dilarang berperang dan sebagainya. Sementara justru terjadinya peperangan yang dahsyat, yang besar itu di zaman Rasul pada bulan Ramadan. Berarti kan tidak dilarang bulan Ramadan saat itu. Nah, tetapi bulan Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa, bulan yang betul-betul diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Sebelum masuk ke tema, saya ingin mengulas dulu ini supaya jelas nanti ibadah-ibadah di akhir Ramadan apa saja. Gitu. Bapak Ibu sekalian, dan mohon juga nanti Bapak Ibu, kemampuan seseorang mendengarkan ceramah itu paling tidak 20 menit. Udah berikutnya nggak tahu kemana. Nah, oleh karena itu tolong ingatkan, kalau ada yang ngantuk sebelah kanannya ditepok pundaknya, ya. Yang ada sebelah kiri ngantuk juga ditepok pundaknya, ya. Karena waktunya cukup lama, 50 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa keistimewaan Ramadan? Yang jelas yang pertama karena di situ diperintahkan ibadah puasa. Tidak ada di bulan-bulan lainnya Allah perintahkan puasa sampai sebulan lamanya, hanya bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
dari mulai kalangan tua maupun kalangan muda semuanya hafal ayat ini. Itu diperintahkannya puasa selama 1 bulan lamanya, hanya bulan Ramadan. Dan di bulan lainnya tidak ada ibadah-ibadah yang sampai sebulan lamanya. Itu istimewa. Meskipun nabi-nabi sebelum Muhammad juga sudah diperintahkan puasa, tapi waktu itu tidak selama sebulan lamanya. Dan diperintahkannya juga tidak di bulan Ramadan. Nah, ini bulan yang istimewa. Satu, karena kenapa istimewa? Karena itu puasa. Puasa itu hanya di siang hari, dari mulai subuh sampai dengan maghrib, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kenapa bukan terbit matahari? Ya kan? Terbit fajar, karena mataharinya belum muncul, fajarnya sudah ada sinarnya. Fajar itu yang mengisyaratkan kita sudah berhenti makan, berhenti minum, gitu. Tapi sampai terbenamnya, sampai hilangnya matahari itu, tenggelamnya matahari itu. Nah, ini diperintahkannya puasa. Kalau malamnya apa? Ini nanti ada kaitannya, malamnya harus apa? Apalagi di akhir-akhir Ramadan, itu harus akhirnya apa? Karena ketika akhir Ramadan, dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20, Rasulullah masih bisa membagi waktu, kapan tidurnya, kapan dakwahnya, kapan mengunjungi masjid-masjid yang ada sekitarnya atau masyarakat yang ada, gitu. Tapi ketika sudah masuki tanggal 21 Ramadan, nanti malam maghrib itu sudah masuk 21 Ramadan. Sampai akhir Ramadan, Rasulullah mulai mengencangkan ikat pinggangnya, mulai membangunkan istri-istrinya untuk beriktikaf. Nanti ujung-ujungnya yang terakhir adalah iktikaf sebenarnya. Karena 10 Ramadan itu yang terakhir adalah bagaimana menjadi pejuang-pejuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Satu, jadi istimewanya Ramadan adalah karena diperintahkannya puasa di siang hari selama sebulan lamanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua istimewanya bulan Ramadan itu karena turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan yaitu diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut Al-Qur'an, pembeda. Qur'annya pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang benar dan yang salah, membedakan antara yang buruk dan yang baik. Dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, maka semuanya bisa menjadi cerah, tuntunan hidup kita, manual booknya umat manusia tidak bisa lepas dari Al-Quran. Nah, nanti ada kaitannya dengan Al-Quran di akhir-akhir Ramadan, kita jelaskan nanti. Dua, yang ketiga, kenapa istimewanya bulan Ramadan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Jadi di bulan Ramadan bulan ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu istimewanya Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lainnya. Jadi ada satu malam yang apabila kita beramal soleh, apabila kita beribadah, apabila kita melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan seperti hanya kita beribadah selama 1000. Ya, 1000 apa? 1000 bulan. Berapa tahun berarti? 8
83 tahun, 83,3 tahun, 1000 bulan. Nah kita belum tentu usia kita sampai 83 tahun, ya. Mungkin ada yang lebih, ada, tapi rata-ratanya kan tidak sampai seperti itu. Jadi ibarat kita melakukan kebaikan dilipat gandakan sampai 83 kali. Oleh karena itu para pejuang-pejuang malam, orang melakukan itikaf untuk melakukan itu, memburu itu. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah kita ulas nanti. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa bulan Ramadan itu bulannya istimewa? Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam keberkahan. Artinya ada malam-malam keberkahan. Kapan? Semua malam berkah bulan Ramadan, semua hanya berkah. Tapi ada satu malam, yaitu ketika malam diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, nah kita jelaskan sedikit. Mungkin di sini juga memperingati nuzul Quran, mungkin karena jatuhnya pada 17 Ramadan. Saya hanya sedikit ingin mengingatkan, memberikan pemahaman apa sih bedanya nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Apa sih bedanya malam diturunkannya Al-Quran? Begini Bapak sekalian. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam diturunkannya Al-Quran, turun hanya satu kali setiap tahun di bulan Ramadan. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Sidratul Muntaha atau dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi, itu cuma satu kali diturunkan semua Al-Quran sekaligus. Itu disebut dengan malam kemuliaan, malam diturunkannya itu. Tetapi setelah turun di Baitul Izzah, maka diturunkanlah secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pada satu kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat. Dan pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, ketika Rasulullah sedang berkhalwat di Gua Hiro. Ada yang pernah ke Gua Hiro? Ya. Ada yang pernah ke Gua Hiro? Alhamdulillah, saya pernah, alhamdulillah. Jadi mendaki kurang lebih 2 jam. 5 tahun yang lalu saya di 1 Syawal pas Lebaran, kan, mendaki ke Gua Hiro. Dan di sananya dia gua di puncak gunung di Jabal. Ya. Jadi memang zaman dulu ternyata zaman Rasulullah, kalau sedang umat sedang ada masalah, sedang ada apa, larinya ke gua ternyata. Larinya berhalwat untuk mencari tempat yang sepi. Beda dengan zaman sekarang, larinya kemana kira-kira? Ke mall. Ke mall. Perasaan kalau ke mall biasa ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu diajak ke mall senang ya. Tapi pulang dari mall capek, ya. Lelah ya. Jadi sesaat sebentar. Katanya kalau bapak-bapak ke pos ronda katanya gitu kan. Tadi ke pos ronda, mobil dan sebagainya dengan pengakuannya orang ada, tidak ada beberapa hal. Tapi yang paling bagus adalah saat ini ke masjid. Kenapa yang harus berjalan ke masjid? Belum ada masjid saat itu. Belum ada. Usia Rasulullah pada saat itu usianya 40 tahun. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Berarti ibadah-ibadah apa saja atau amal-amal soleh apa saja yang harus dilakukan pada saat di akhir-akhir Ramadan. Saya tadi awali dengan Rasulullah mulai mengencangkan ikat pinggang, lalu pergi ke masjid mengajak istri-istrinya, Pak. Ya.
Kalau bapak-bapak paling senang kalau belajar mengajak istri-istrinya. Ya. Jadi istrinya ikut juga ke masjid untuk i'tikaf. Apa yang dilakukan? Yang jelas, kalau di siang hari itu memang berpuasa, menahan dari segala lapar, dahaga, dan termasuk hubungan suami istri, itu dilarang di siang hari ketika berpuasa. Tetapi Rasulullah konsentrasi khusus mengkhususkan dirinya di masjid dari mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Wah, Ustaz, saya kan karyawan swasta, ya kan? Kalau selama 10 hari itu bisa dipecat, ya. Wah, saya nggak mungkin meninggalkan pekerjaan saya selama 10 hari. Kalaupun tidak 10 hari atau 9 hari, orang katanya yang mulainya Ramadan yang kemarin hari Selasa, ya, hari Selasa itu saja. Yang mulai hari Selasa berarti lebarannya setelah puasanya selama 29 hari. Berarti 9 hari. Selama 9 hari, ya paling tidak kita belajar i'tikaf malamnya saja. Belajar beriktikaf malam harinya saja. Niatkan setelah tarawih tidak pulang lagi, atau setelah pulang diniatkan untuk berangkat kembali, langsung niat beriktikaf. Datang ke masjid. Yang dimaksud dengan masjid mulai niatnya bukan di rumah, tapi niat yang sesungguhnya i'tikaf bukan dari rumah. Begitu menginjakkan pekarangan masjid itu sudah i'tikaf. Pagar, batas pagar itu pintu rumah itu sudah masuk ke masjid, sudah niat gitu. Kalau sudah niat nggak boleh keluar lagi, bisa batal i'tikafnya. Bagaimana yang ngurusin sahur dan sebagainya? Apa yang ngurusin? Maka perlu dibentuk kepanitiaan. Ya. Dibentuk kepanitiaan supaya ada yang mengurusi. Karena kalau kita sudah keluar masjid, batal i'tikafnya. Nanti niat lagi. Ya, niatnya berapa kali? Nah, jadi niat untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid. Apa yang dilakukan? Yang jelas kaitannya dengan hal tadi, keistimewaan Ramadan. Yang pertama jelas tarawih. Tarawih itu adalah sholat qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu tidak ada di qiyam-qiyam yang lainnya. Sholat tarawih kan hanya bulan Ramadan. Itu tarawih bersama-sama. Bagaimana kalau kata Ustaz gurunya segera pergi berwudu? Insya Allah, karena di masjid-masjid rata-rata di kita di Indonesia masih dalam lingkungan pelataran masjid untuk buang hajatnya, untuk BAB maupun BAB nya di dalam masjid. Keluar, ambil wudu, batal ambil wudu lagi, batal ambil wudu lagi. Ini merupakan latihan dari tazkiyatun nafs kita, karena mensucikan jiwa itu dimulai dari bagaimana menjaga wudu, menjaga hadas besar dan hadas kecil. Tarawih diikuti, lalu kemudian baca Quran. Ramadan adalah keistimewaannya bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan kita akan dengan Al-Quran? Ya pada saat i'tikaf itulah baca Quran. Boleh nggak tidur? Boleh. Tetapi jangan sampai memang boleh tidur, ya kan? Tentang tidur bagian dari orang tidur terus. Karena seorang ahli surga dijelaskan dalam surat Al-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ahli surga itu adalah orang yang sedikit tidur di malam hari. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi orang ahli surga itu adalah orang yang sedikit tidur di malam hari. Bukan sedikit tidur, bukan sedikit tidur, beda ya. Bukan sedikit tidur, sedikit tidur. Jadi itu harus surga. Di dalam surat Al-Qur'an. Lalu berikutnya dalam ayat berikutnya, wabil asharihum yastaghfirun, dan banyak beristighfar di akhir sahur. Jadi banyak beristighfar di akhir sahur. Bilang akhir sahur kan berarti
jam-jamnya insya. Ya. Jadi jam-jamnya insya itu akhir sahur tuh. Kalau Rasulullah baca Al-Quran sekitar 50 ayat. Orang Indonesia mengatakan bahwa insya itu 10 menit menjelang subuh. Itu kira-kiranya baca 50 ayat. Itu banyak istighfar. Lalu bagaimana? Apakah ada qiyamul lail? Kalau Bapak Ibu yang pernah beriktikaf di Masjidil Haram, pernah beriktikaf di Masjidil Aqsa 10 hari terakhir di Ramadan, itu atau bulan di hari-hari sebelumnya juga sama sebenarnya. Tarawihnya 2 kali kalau di Masjidil Haram masing-masing. Ada 2 jadwalnya. Kalau yang habis Isya memang 20 rakaat plus 3 witir. Kalau Bapak Ibu nanti bangun yang jam 3 itu ada lagi tarawih 11 rakaat. Jadi kalau usah ada aku untuk menentukan perbedaan misalnya 23 setelah nggak perlu saat ini tinggalannya seperti itu. Kenapa? Karena hadisnya jelas, riwayatnya jelas. Ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnahnya khulafaur rasyidin. Yang pertama kali Rasulullah kan tarawih di masjid, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya tarawih di masjid itu cuma 3 kali. Setelah itu di rumah terus dengan istrinya, dengan ponakannya itu Mas'ud dan seterusnya. Tapi kalau kita tarawih di rumah tahu sendiri beratnya luar biasa. Itu enggak Pak? Coba aja Bapak bisa pergi gitu kan. Ternyata pulang malam. Waduh, jam 8 jam 9 baru pulang misalnya. Capek, jangan tarawih, sholat isyanya ya. Jangan sholat isyanya beliau ya. Kul lagi gitu kan bacaannya. Kul ya ibal kafirun, kul huwallahu ahad, kul huwallahu bil falaq, kul huwallahu bin nas. Jadi bacaan-bacaan yang suratnya pendek yang cepat. Kenapa? Beda kalau bersama-sama. Itulah perlunya berjamaah. Maka tarawih pun semangat. Riwayatnya dari mana tuh? Rasulullah wala Muhammad dan seterusnya ya kan? Itu sebenarnya kan untuk girohnya, untuk semangatnya. Supaya semangat ada bilalnya, supaya semangat berjamaah. Yang itu Bapak Ibu sekalian, beda kalau tarawih di rumah beda. Pasti lebih cepat. Dengan keadaan capek ngantuk. Maka pentingnya kita manfaatkan di Ramadan ini adalah dengan berjamaah. Nah, pada saat kita sedang i'tikaf, ya, pada saat i'tikaf, boleh nggak Ustaz tidak tarawih? Nanti tarawihnya malam saja boleh. Tapi ada amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan, qiyamul lail, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ya masakaruka maqama mahmuda. Ternyata salat qiyamul lail itu Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari surat Al-Mujammil itu pernah dilakukan Rasulullah selama 1 tahun lamanya. Setiap malam dia salat tahajud, sehingga para sahabat menganggapnya seolah-olah salat wajib karena dilakukan tiap malam. Zaman itu sebelum turun perintah salat yang 5 waktu. Maka ketika ayat yang ke-20 turun, maka menjadi yang lebih tidak wajib. Nah, bagi kita yang ingin terangkat derajatnya, bagi kita yang akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan? Meskipun di dalam terjemah bahasa Arabnya bisa bermacam-macam tuh. Lail itu memang artinya malam atau hitam pekat. Orang Arab bilangnya hitam pekat itu adalah lail. Jadi kalau
lihat oh rambutnya hitam pekat itu lain. Karena hitam pekat, gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa, maka disebut malam. Zaman dulu di Arab, jangan di Arab, kita juga zaman orang yang pernah hidup di kampung, di daerah-daerah, pernah kan tidak ada listrik pada waktu itu kan, merasakan gelapnya malam. Ketika tidak ada, mungkin kita berasa ketika lampu mati dari PLN mati itu gelap, itulah disebut dengan lain. Maka dalam pengertian bahasa Arab, dalam pengertian di dalam Islam yang dimaksud dengan lain itu malam. Sholat malam itu setelah isya sampai dengan menjelang subuh. Sementara di dalam bahasa Indonesia beda. Kalau sudah lewat jam 00 pasti sudah pagi, kan? Beda. Dalam bahasa Indonesia kalau sudah jam 00 lewat 1 menit itu sudah jam pagi. Karena pergantian tanggalan kalender itu mulainya jam 00 malam. Tapi dalam bahasa Arab tanggal Qomariyah itu yang dimaksud dengan tanggal itu mulainya maghrib. Jadi mulai maghrib masuk tanggal. Maksudnya bisa 1 Ramadan itu mulainya dengan tarawih pertamanya kan belum puasa. Karena sudah masuk 1 Ramadan. Kembali ke tadi, al-lail punya hitam pekat atau malam. Al-qadar. Qadar itu bisa dari qadara yang dulu qadra, artinya kuasa. Jadi kekuasaan, kekayaan, kemuliaan. Tapi banyak antara para mufassirin mengartikannya kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan tadi? Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Karena disebut malam kemuliaan karena lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang dulu pada akhir-akhir Ramadan. Jadi jangan tinggalkan kita untuk qiyamul lail. Boleh berjamaah, boleh supaya semangat. Boleh sendirian, boleh. Jadi kalau tiba-tiba ada qiyamul lail bareng-bareng dipimpin oleh seorang imam, dia sendirian di belakang tidak apa-apa. Untuk sholat sunnah malam. Jadi orang-orang yang gemar sholat malam adalah orang-orang yang akan diangkat derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dikatakan khutbah pertama Rasulullah ketika dia menginjakkan kakinya di Madinah, lalu berkumpullah umat yang baru hijrah, baik muhajirin maupun ansor yang menyambut Rasulullah berhijrah. Itu ya ayuhan nas, wahai manusia, aqsu salam wa aqimu ta'am wasil arham wasratul lail wa nasiyam tadkhulu jannatul salam. Jadi di antara khutbah pertama Rasulullah ketika di Madinah ada salah satu di antaranya adalah wassalatul lailu wa nasiyam. Salatlah kamu di malam hari ketika orang-orang lain sedang tidur. Itulah yang dimaksud dengan qiyamul lail. Itulah yang dimaksud dengan tahajud. Sementara dalam ayatnya fatahajjat bilang bersalatlah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ya fasakaruka maqama mahmudan. Dan di antara sepertiga malam bangunlah kamu, tunaikanlah tahajud, tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Jadi sholat itu merupakan solusi sebenarnya. Sholat itu merupakan solusi, ya. Karena di malam hari kalau diangkat kemuliaannya di mata Allah Subhanahu wa taala pasti di hadapan manusia juga mulia. Sudah di hadapan manusia juga pasti dihargai, dihormati. Karena Allah maha derajat mereka. Itu kira-kira ya. Jadi tidak yang dilakukan itikaf satu baca Quran sudah pasti. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran? Belajar. Jangan malu.
Jangan mentang-mentang usia sudah senior. Saya bilang tidak tua ya, tapi senior. Kalau usia sudah senior, justru orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa baca Al-Quran, adalah orang yang mendapatkan pahalanya dua. Pahala dari belajarnya, dari baca-bacanya, yang kedua belajar dari pahala dari bacanya. Jadi belajar terus, gak usah malu. Sudah susah lidahnya, giginya sudah bongkong semua, ya. Susah diarahkan makhluk hurufnya, gak apa-apa. Mastata'tum, sekemampuan, sedapat mungkin. Kalau kewajiban kan mastata'tum. Ibarat sholat itu kan mastata'tum, kewajiban. Beda sama larangan. Jadi kalau sholat yang benar itu kan perintahnya sambil berdiri, kiamat. Tidak sambil berdiri, sambil duduk. Jadi tidak kuat sambil duduk, sambil berbalik. Sambil berbalik tidak kuat pun cukup dengan isyarat memejamkan mata, Allahu Akbar. Bayangkan ketika kita sedang berdiri mengangkat tangan dengan kedip mata saja, Allahu Akbar. Misalnya, mohon maaf, jika kita diberikan ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala sakit parah misalnya, cuma bisa berbalik di depan, di kasur, di rumah sakit, sholat tidak boleh ditinggalkan sepanjang kita ingatannya kuat, sepanjang kita tidak pikun. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti dengan apapun, itu sholat. Kalau puasa masih ada rukhsahnya. Sakit ada rukhsahnya, ditinggalkan puasa boleh. Tapi ketika menjelang sehabis Ramadan kita sehat, ganti puasanya, qadha. Ketika kita safar melakukan perjalanan pulang ke Purworejo, naik kendaraan pribadi masih penting di jalan masih bisa. Kalau naik kendaraan umum, boleh sholat di atas kendaraan, boleh. Sholat kalau bisa menghadap kiblat. Kalau ke Purworejo kan ke timur, kiblatnya di barat, boleh. Masuk tanpa waktu. Jangan ada yang susah-susah. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak ada kesukaran kecuali dengan kemudahan. Itu urusan sholat, tak boleh ditinggalkan. Itu yang wajib. Naik pesawat sama, wudunya susah, terbatas, tak boleh banyak-banyak. Diomelin sama pramugari, diomelin sama co-pilot misalnya. Boleh, cukup aja dengan jok di depan itu tayamum. Itu pasti ada debunya. Sehebat apapun rumah bapak ibu sekalian, semoga apapun kunci rapat dengan AC terus, kan debunya masih banyak. Karena tayamum cukup dengan debu, tidak perlu nyari air. Kalau emang air tidak didapatkan, lagian kalau wudhu terus semua orang boleh wudhu di pesawat, bisa banjir nanti, ya, bahaya. Makanya terbatas di pesawat cuma dikasih satu botol ukuran 330 ml, karena supaya tidak banyak. Bahkan ditaruhnya nggak boleh di atas kalau air, harus di bawah. Takutnya tumpah. Coba aja bapak ibu bawa benda yang cair lebih dari 120 ml pasti diambil. Minyak wangi diambil, karena bahaya. Nah, jadi gak ada yang susah di pesawat tayamum. Rukun tayamum satu niat tayamum. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, boleh. Ya, tayamum kejok di depan kita, udah. Ya kan? Ada debunya. Yang kedua setelah niat membuka. Cukup satu. Tadi dari tempat sini, pindah ke sini, dikit. Ambil lagi, begini. Nah, bahkan tidak sampai siku kan tayamum cukup begini. Cukup selesai, tertib. Jadi itu Allah memudahkan kita, Rasulullah mengajari kita seperti ini. Cukup.
Cuma kalau tayamum berlakunya hanya untuk satu kali sholat. Beda sama wudhu. Sepanjang kita belum batal dari mulai subuh misalnya, nggak kemana-mana karena kita itikaf, baca Quran, nggak batal. Sampai beduk zuhur datang, kita masih punya wudhu sholat duha, sholat duhur, masih lanjut sampai asar, kita tidak batal kemana-mana sholat, tidak masalah. Tapi tayamum cuma berlaku sekali. Nanti ketika sholat yang lainnya tayamum lagi. Memang di pesawatnya mau berapa lama gitu kan? Mau pulang ke Padang gitu kan? Kecuali kalau pulangnya ke Belanda, makan waktu misalnya sampai 13 jam, ya bisa 2 kali sholat gitu kan? Misalnya. Tapi untuk pesawat-pesawat besar seperti yang di Saudi ada tempat sholatnya. Cuma kan tempat sholatnya itu beberapa orang saja, paling banyak itu 4 orang paling banyak. Belum lagi perempuan. Jadi tidak ada yang susah bagi kita. Cukup dijawab aja Allah Akbar. 2 kali. Boleh jadi kosor? Boleh. Justru ketika kita bepergian, jangan kosor merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang sabar. Puasanya boleh tidak puasa, diganti nanti ketika setelah Ramadan. Sholatnya pun boleh diberikan rukhsah. Rukhsah, jamak kosor. Dijamak, disatukan, kosor disingkat. Jadi kalau zuhur sama asar cuma 2 rakaat. Zuhur sama asar 1 paket. Maghrib sama isya 3 rakaat dan 2 rakaat. Subuh gak boleh kosor, 2 rakaat masih minta diskon lagi ya. Subuh tetap 2 rakaat. Gampang. Demikian Bapak sekalian. Kembali ke tadi. Baik, yang mulai kita boleh jamaah, boleh sendirian. Pada saat yang mulai cukup selesai. Lalu apa yang dilakukan? Ibadah-ibadah di akhir Ramadan di dalam itikaf selain baca Quran, karena baca Quran itu bacaan yang paling zikir, yang paling baik itu adalah baca Quran. Baca Quran lagi, baca Quran lagi. Nah, untuk mempelajari Al-Quran tentunya dalam surat Fatir surat ke-35 ayat ke-29, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna ijaratan tabur. Surat Fatir surat ke-35 ayat 29. Innal ladina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mempelajari kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran tentunya. Meskipun kitab Allah sebelumnya ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada suhuf lainnya, suhuf Ibrahim dan sebagainya yang tidak berupa kitab, lembaran-lembaran, itu diturunkan kepada semua nabi, semua rasul. Hanya kalau rasul kan diturunkan kitab itu kepada mereka, suhuf turun kepada mereka, dan untuk pedoman bagi umatnya. Sedangkan Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disebarkan kepada yang lain. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab lainnya, penyempurna dari firman-firman lainnya. Kalau Al-Quran merupakan penyempurna, gak usah cari kitab yang lainnya, kecuali kalau kita memang studinya itu. Kalau studinya tentang perbandingan agama, ya boleh-boleh saja. Tapi kan bagi kita cukuplah untuk ibadah kita dengan Al-Quran, tidak perlu mempelajari kitab-kitab lain-lainnya. Karena kitab yang sangat lengkap, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dijaga keasliannya. Ya, kembali ke tadi. Innal ladina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca
anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa-apa yang dianugerahkan kami kepadanya, yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam ayat terakhir itu, di dalam akhir ayat itu disebutkan yarjuna tijaratan dabur. Lamnya pakai lam taukid. Sungguh pasti mereka itu melakukan perniagaan yang tidak pernah rugi. Lam taukid. Jadi orang-orang yang tidak mau rugi adalah orang-orang yang senantiasa satu membaca Quran, yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga menginfakkan dari apa yang diperoleh Allah Subhanahu wa taala sirra wa alaniyah. Sir itu sembunyi-sembunyi, dirahasiakan, infaknya dirahasiakan biar orang lain nggak tahu. Wa alaniyah, dan terang-terangan boleh. Berinfak terang-terangan juga boleh. Yang penting bisa menjaga hati. Infaknya banyak boleh, yang penting menjaga hati, jangan sampai niatnya ria, jangan sampai niatnya supaya dipuji orang, supaya diumumkan. Oh enggak, saya niat ya, gak usah dicatat namanya. Diumumkan oleh pengurus masjid, ya, oleh takmir masjid diumumkan. Ya, dari hamba Allah, infaknya 25 juta. Ya. Akhirnya banyak juga yang nanya kan, itu hamba Allah siapa tuh? Ya. Ya. Karena selaku manusia, kalau sedikit nggak mau ditulis malah, kan itu kan? Tapi yang banyak justru ditulis kan gitu. Mudah-mudahan sih bisa menjaga hatinya, mudah-mudahan jadi tidak ria. Tapi dua-duanya boleh Bapak sekalian. Mau diumpet-umpetin, mau dirahasiakan atau mau terang-terangan boleh-boleh saja. Itu beritanya seperti itu. Yarjuna tijaratan tabur, mereka adalah orang-orang yang melakukan perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah, tetapi dikata dalam kalimat yang depan kita lagi yang kita Allah sebenarnya bukan mempelajari saja, bukan hanya membaca kitab saja. Bagaimana kita bisa membacanya kalau kita tidak pernah mempelajari bagaimana cara membacanya? Kan berarti mempelajari Al-Quran itu dengan cara membacanya dulu. Setelah bisa membacanya, maka kita rajin membacanya. Setelah rajin membacanya, baru kita pelan-pelan mengetahui artinya, maknanya, berkembang ke tafsirnya. Tafsirnya seperti apa? Lalu yang paling akhir dari pembelajaran Al-Quran adalah mengamalkannya, implementasinya yang paling penting. Jadi pelajaran Al-Quran itu bukan hanya ini banyak tahfiz masih muda-muda sudah hafal 30 juz. Goalsnya sebenarnya bukan hafal, tapi setelah hafal mengetahui artinya, lalu kemudian mengamalkannya. Hafal ya memang penting, tetapi bukan hanya sekedar hafal. Yang terakhir dari yang guna kita Allah itu adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran ini. Boleh suruh? Alhamdulillah. Boleh selesai ya? Belum? Ya baik. Kan ini libur ya? Libur nggak mesti disuruh batasannya ya? Baik Bapak sekalian, sebentar lagi. Gimana kalau 10 menit lagi? Oh, ada tanya jawab dulu ya? Boleh tanya jawab atau saya nanti disingkat. Sekali lagi, bahwa yang dimaksud dengan kita kalau bisnis, kalau perniagaan, kita ada rugi ada untung di dunia ini. Pasti. Lebaran, bisnisnya bikin kolak. Namanya kolak itu berlaku cuma 1 hari. Ya nanti besoknya kalau kita jatuh besoknya masih dan kulkas masih pedih. Tapi begitu dijual, besoknya rasanya terlalu. Hari ketiga masih bisa, belum bisa. Kalau orang sekali sudah dikecewakan beli di warung A, beli di ibu A, besoknya nggak mau beli di situ. Kok nggak
Di pengalaman kemarin saya dititipin istri, ketika sudah dilempar di patung burung, saya masuk mobil tamu dengan pulang ke arah sana. Itu jangan lupa beli kue sus katanya. Ada 2 macam kue sus. Yang satu harganya 3.500, yang satu 4.500. Yang 4.500 3. Yang 3.500 masih banyak. Kata istri, beli aja yang terbaik, tanyakan kliennya. Yang paling enak mana bu? Yang enak yang ini, yang pakai mika, kemasannya bagus, harganya 4.500, tapi 3. Ternyata yang satunya enak, yang 2-nya basi, sudah berjamur. Kapan bikinnya? Akhirnya sampai sekarang itu hari keberapa? Gak mau lagi beli di situ kan? Kecewa. Dan rata-rata orang Indonesia seperti itu. Ada untung, ada rugi. Boleh jadi ketika saya dikecewakan, yang lain juga dikecewakan. Ketika ada tetangga menanyakan, boleh nggak yang kue sus yang enak di sana? Nggak mungkin saya bilang di sana. Bila perlu, jangan beli di sana. Akhirnya orang nggak laku seperti itu. Itu bisnis. Karena untung, karena rugi. Ini contoh yang kecil, Bapak sekalian. Contoh kecil. Bisa untung, bisa rugi. Lagi COVID, bisnisnya apa? Sekarang kita akan lebaran, bisnisnya apa? Beras. Beras lagi mahal, nyarinya susah. Oh, dari kampung bisa. Ya. Pak Haji Noh katanya ada di Kerawang, itu kan Kerawang ya. Di sana banyak berasnya murah itu, kan? Bisa dijual ke sini pakai merek sendiri. Misalkan, lagi untuk dengan musiman. Apa orang beli beras terus-terusan? Kalau itu juga karena makan terbatas. Kan itu kan? Suatu saat ada fluktuatif gitu kan. Nah, oke, tapi karena ternyata nyetoknya terlalu banyak, yang jual beras juga banyak. Setelah lebaran masih banyak berasnya. Untungnya besar, tapi ternyata stoknya masih banyak. Bisa jadi rugi berikutnya. Kenapa? Karena beras dari Kerawang juga pakai pengawet. Pengawet bisa berlaku berapa lama? Lewat 3 bulan sudah ada butuhnya. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu bisnis. Artinya bisnis di dunia itu bisa untung, bisa rugi. Itu sunatullah. Tapi ketika berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan membaca Al-Qur'an yang pertama, yang kedua dengan mendirikan sholat tepat waktu dan berjamaah, apalagi dengan sunnah-sunnahnya tadi dengan yang mulai dan sebagainya. Yang ketiga adalah dengan berinfak, menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki, insyaallah. Itu yang dilakukan ketika akhir-akhir Ramadan. Yang terakhir, karena nanti ada tanya jawab, yang terakhir, maksimalkan kita untuk taqarrub ila Allah melalui zikir-zikir. Zikir itu hanya mengingat Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berzikir. Kalau kita dekat dengan Allah, apalagi di malam hari, orang-orang sedang tidur, kita masih zikir. Ibarat antrian, kita mau bertemu dengan Allah panjang. Kalau siang-siang kan panjang. Banyak orang yang berdoa. Subuh panjang, belum pada ngantuk, ya, masih berdoa. Tapi malam-malam tuh, jam 10, jam 11 sudah mulai pada tidur. Kita bangun tengah malam. Maka antrian pendek. Banyak berzikir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, maka niscaya hatimu akan tenang. Siapa yang memberikan ketenangan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebutuhannya akan dipenuhi. Derajat takwa akan tercapai. Kita akan dikeluarkan dari segala kesulitan-kesulitan hidup. Kita akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Itulah orang-orang yang bertakwa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Bahwa Bapak Ibu sekalian, jadi bulan Ramadan ini sisa-sisa hari terakhir kita manfaatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bisa memang beriktikaf selama 9 hari. Kalau tidak mungkin, ya, berarti kita bisa belajar beberapa malam saja. Yang penting namanya iktikaf itu mulai habis isya sampai dengan subuh, sampai dengan suruh lah sebelum kerja. Itu yang terbaik buat kita. Insya Allah apa yang dijanjikan Allah yang
yang dimaksud dengan Lailatul Qadar malam kemuliaan bisa kita gapai. Demikian, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau mau yang tanyakan. Silakan, ada yang ingin bertanya dari bapak-bapaknya. Dari ibunya ada? Nggak ada ya? Nanti dari bapaknya mungkin satu lagi. Terima kasih Kiai. Evaluasi diri bagi seorang mukmin penting untuk bisa menyusun strategi kesuksesan berikutnya. Kemudian ada istilah membangun rumah atau yang lainnya itu gampang. Yang sulit adalah memelihara daripada bangunan itu. Demikian juga ketika kita meraih Ramadan, sukses menjadi orang yang kembali kepada kesucian, maka apa kiat-kiat khusus untuk bisa mempertahankan perolehan ketika kita sudah mendapatkan titel Idul Fitri, kembali seperti kita dulu dilahirkan oleh ibu kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik pertanyaannya, lebih kepada bagaimana keistiqomahan ya dalam mempertahankan usaha kita, ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, saya urut sedikit. Saya urut dulu dari ini. Bahwa kita dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci. Suci di sini sebenarnya Islam. Fitrah itu artinya Islam. Kenapa? Karena dalam kalimat selanjutnya Rasulullah bersabda, "Fa'abawahu," maka bapaknya lah atau orang tuanya lah, "Auhidanihi, ayyuhamidanihi, ayyumajisanihi, ayyunasiranihi, ayyunasiranihi." Maka bapaknya lah yang menyebabkan atau yang menjadikan seseorang menjadi kotor, menjadi tidak suci itu. Bisa menjadi Majusi, Nasrani, atau bisa menjadi Yahudi. Artinya apa? Lingkungan yang membentuk, pendidikan yang diberikan, pergaulan itu yang mengotorinya. Kenapa? Karena ketika dilahirkan kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada jiwa potensi fujur dan potensi takwa. Setiap manusia punya dua potensi untuk mengotori jiwanya, baik untuk menjaga kesuciannya. Maka qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, maksudnya begini, ketika ruh itu suci, karena perbuatan kita potensi fujurnya ada, bisa jadi kotor. Selama bergaul dengan manusia, selama menempuh pendidikan, selama melakukan pekerjaan, selama kita pergi kemana-mana, kan tidak utuh. Maka sarana Ramadan ini menjadi sarana untuk tazkiyatun nafs, untuk menjaga kesucian jiwa itu, supaya nanti Idul Fitri tercapai, gitu kan. Nah, persiapannya bagaimana? Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah untuk mempertahankan ibadah-ibadah bulan Ramadan itu 3 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kan? 3 bulan sudah berdoa agar berjumpa dengan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Sebenarnya itu bukan doa Rasulullah yang saya baca, tapi doa para sahabat. Tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah. Artinya para sahabat itu mempersiapkan Ramadan itu 3 bulan sebelum datang Ramadan. Bahkan menurut riwayat para syekh, para imam
5 bulan menjelang Ramadan sudah berdoa agar dipertemukan kembali bulan Ramadan. Artinya sudah dipersiapkan tuh. Kalau kita kan banyak yang ujuk-ujuk, Ramadan tiba-tiba rajin ke masjidnya, tiba-tiba rajin baca Qurannya, karena dimudahkan kan? Setan dibelenggu, tinggal nafsunya aja, tinggal melawannya. Bagaimana melawan kantuk, ya, bagaimana melawan tidur, bagaimana melawan urusan-urusan ke duniawi dan sebagainya. Ibadah yang banyak. Nah, karena dipersiapkan maka grafiknya itu seolah terus naik. Sehingga akhir Ramadan masih naik karena persiapannya jauh. Pak, kalau kita ada di tempat-tempat yang mengemudi baik mobil maupun motor, di tempat yang banyak tanjakannya, mau nanjak kira-kira persiapannya kan jauh-jauh. Betul nggak? Meskipun menanjak gigi 3 juga kuat karena gasnya sudah diatur dari jauh. Paham ya? Tapi kalau ujung-ujung mau nanjak tiba-tiba ini ya gigi 3 ya mentok gitu kan? Pasti gigi 1. Kira-kira begitu. Nah, orang yang menghadapi Ramadan persiapannya jauh sebelum Ramadan, maka kecenderungan mampu mempertahankan ibadah-ibadahnya di akhir Ramadan nanti. Gitu ya. Pemanasan dulu kata Pak Kiai di Jawa itu. Justru kalau bulan Rajab itu bulan menanam katanya. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Waktu saya di pondok begitu kata Pak Kiai. Nanti bulan Ramadan bulan panen. Jadi sisanya kalau berupa normal. Jadi konjungtur begini, jadi setelah sawal itu masih semangat, turunnya tidak turun drastis. Zulqa'dah masih, Zulhijjah masih, ada bulan haji. Bulan haji itu kan ada 3 bulan, Pak. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu disebut bulan haji. Jadi bukan bulan Hijjah saja. Tapi bulan Haram, Syawal tidak masuk. Zulqa'dah, Zulhijjah baru Muharram itu bulan Haram. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita persiapannya mau olahraga berat, warming up-nya nggak jelas. Katakanlah mau main voli, nggak pemanasan dulu, begitu loncat kalau usia kecil, gitu kan? Tiba-tiba pinggangnya karena kurang pemanasannya. Nah, seringkali kita seperti itu. Jadi untuk mempertahankan hasil panen di bulan Ramadan, apa yang kita gapai di akhir Ramadan memang persiapannya harus panjang. Ya bukan sekarang terlanjur Ustaz. Untuk kedepannya kita insya Allah ya kira-kira seperti itu. Jadi kita mengingat kembali apa yang kita lakukan. Ya Allah, seandainya kita di akhir Ramadan masih semangat, alhamdulillah. Jadi grafik yang paling bagus itu bukan hari ke-15 sudah mulai kurang semangat. Terus ketika nggak tergoda, gitu kan, tilawahnya sudah mulai, ya. Begitu akhir Ramadan sudah ya. Begitu dah Idul Fitri, salam-salaman lupa dengan ibadah-ibadah yang sudah dekat Ramadan. Maka untuk mengukur kemampuan kita, lihatnya bukan Ramadan, bukan tandingan kita. Ibadah kita, infak kita, sedekah kita bukan tandingan dengan Ramadan. Masih setiap hari masih bisa disisipkan 10.000 untuk masukin kelopak kotak amal di bulan Ramadan. Tapi di akhir Ramadan tidak kuat. Kenapa? Karena persiapan sebelum Ramadan tadi tidak ada. Maka jawabannya untuk kedepannya nanti kita persiapkan jauh-jauh hari. Tetapi karena sekarang sudah terlanjur, pertahankan ya Allah. Kalau kemarin saya berinfak setiap hari 10.000, bisa nggak saya di bulan Syawal ini berinfak 2.000 rupiah tiap hari? Kalau saya kemarin bisa mulainya setiap malam 11 rakaat, bisa nggak dalam waktu 1 pekan saya bisa melakukan mulainya 3 kali atau 2 kali sepekan? Kalau nggak sebulan 4 kali mulai tahajudnya. Kira-kira begitu Pak. Jadi karena persiapan yang kurang matang, akhirnya kita di akhir Ramadan ketika setan-setan sudah tidak diikat lagi, gitu kan, kita bercampur dengan hawa nafsu kembali, akhirnya kita kalah di situ. Kami mudah
istiqomah dalam beribadah. Insya Allah kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puasa 6 hari di bulan Syawal kita lakukan, dan sunnah-sunnah yang lain bisa kita lakukan. Insya Allah kita termasuk yang mengikuti keajian kita untuk semua kita dalam beribadah. Demikian teman-teman. Masih ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya Pak Ustadz masalah iktikaf dan Lailatul Qadar. Kan banyak sekarang orang iktikaf itu cuma mencari pahala. Misalnya sholat syuruk itu dari sholat subuh nyampe akhir syuruk itu banyak orang yang ngobrol atau tidur. Apakah itu mendapat pahala iktikaf? Dan kedua, masalah apa itu Lailatul Qadar itu apakah setiap orang perjalanan apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar, atau khusus orang yang iktikaf di masjid yang mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi apakah pertanyaannya, apakah orang yang tidak melakukan iktikaf juga mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa, semua orang bisa. Kan pada saat malam itu, pada saat malam Lailatul Qadar, dia sedang melakukan kebaikan. Hanya kecenderungan bagi orang-orang yang memang ada ajab, ya, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Ya. Tetapi kenapa Rasulullah mengkhususkan dengan iktikaf? Karena orang yang menanya di masjid itu tidak mungkin macam-macam. Yang diobrolkan tidak mungkin ghibah. Pasti ngobrol-ngobrol masalah kemaslahatan umat. Ya, kalau ngobrolnya di masjid, insya Allah ya, obrolan-obrolan yang mungkin insya Allah masalah-masalah kemaslahatan umat. Tidak mungkin masalah jorok atau masalah kejelekan orang lain atau apa mungkin di masjid. Insya Allah yang paling bagus itu adalah masjid. Kalau orang sudah sibuk di masjid, jangankan melakukan kemaksiatan, berpikir atau terlintas dalam pikiran saja tidak ada. Kira-kira begitu. Jadi kenapa dikhususkan iktikaf? Karena apapun yang dilakukan di masjid, tidurnya aja ibadah kan? Tapi bukan tentang tidurnya ibadah, dia tidur terus, dibangunnya susah. Karena manusia, Rasulullah juga gitu. Tapi orang yang beriman tidur di masjid kan mojok tuh ke belakang. Sebelum tidurnya niatkan dulu. Kata Rasulullah, waktu Ali bin Abi Thalib mendapatkan Fatimah binti Zahra itu gara-gara tidur. Ya, gara-gara tidur. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang sanggup membaca Al-Quran malam ini khatam, ya, khatam 30 juz, maka akan mendapatkan atau akan aku nikahkan dengan Fatimah. Orang pemuda itu anak Rasul, cantik lagi, solehah luar biasa. Ali tidak tahu ilmunya, Ali kan babur ilmu. Ali itu pintunya ilmu. Ya. Dia baca Qurannya sebentar, habis baca Quran ngantuk, mojok dia baca surat Al-Ilah 3 kali dulu. Kata Rasul, barang siapa yang sebelum tidur baca dulu 3 kali sama dengan membaca Al-Quran, ya. Diucapkannya kapan? Tahun lalu, kan? Tapi Ali orang yang cerdas. Oh iya, waktu itu Rasulullah pernah bersabda demikian, dia tidur. Kan begitu dikumpulkan lagi habis subuhnya, siapa yang terakhir yang hatam? Terus mati-matian itu, berdua sudah begini, ya, kalau 3 sudah ini, ada yang sampai 7 juz baru selesai sampai subuh, ini kan? Tapi Ali ternyata aku ya Rasulullah. Benar, oh Ali tidur, bohong Rasulullah, ya, ya Rasulullah bukankah pada saat waktu itu Rasul pernah bersabda bahwa barang siapa yang membaca 3 kali sebelum tidur dan kemudian sama dengan
khatam satu Al-Quran, itu tahu ilmunya, makanya ibadah tahu ilmunya. Kira-kira seperti itu. Itu historinya kira-kira seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya tadi, apakah yang di luar sana mendapatkan? Ya, ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu yang cuma berhalangan nggak bisa di masjid, boleh. Makanya dianjurkan bagi kita, ya, punya mihrab. Mihrab itu musola kecil di rumah. Sekecil apapun, bisakah tempat sholat itu ada? Paham ya? Di kamar kita, di rumah kita, ya. Alhamdulillah di halaman rumahnya besar-besar. Tempat saya kan kecil di Tujuan Pratama, ya kan? Disempatkan, tapi saya masih bisa untuk satu gang itu masih bisa. Untuk sholat 2 orang masih bisa. Nah, mihrab kalau bisa, ibu-ibu banyak berzikir di mihrab itu. Kenapa? Mihrab itu terjaga kesuciannya, dan pada itu memang dia betul-betul konsentrasi untuk ibadah. Kira-kira seperti itu. Oh, saya kan kebetulan pekerjaannya sehari-hari maisanya jadi supir terus kemana-mana. Boleh aja. Alhamdulillah saya nyetir pagi, setiap pagi sampai nyetir bisa. Ada amalan-amalan yang lain. Saya murojaah hafalan-hafalan surat pendek sambil nyetir bisa. Tiap hari ya perlu tahu-tahu. Artinya boleh aja kan melakukan kebaikan itu di mana saja. Orang bibis saja sampai ini, ya, bibis sambil itu bisa, berdoa sambil bisa. Tetapi beda dengan di masjid. Kenapa? Masjid itu terjaga kesuciannya. Ada kucingnya yang langsung dikeluarin, takut kucingnya muntah, takut kucingnya gitu. Jaga kesuciannya. Jadi kenapa masjid tempat yang paling baik? Karena tidak mungkin orang berlaku yang tidak senang dalam masjid. Orang yang bermusuhan saja, nih tetangga yang bermusuhan, ya. Kalau di masjid diam, ya. Kalau di luar bisa gontok-gontokan, bisa ada mulut kalau di masjid itu. Artinya masjid itu adalah tempat yang paling baik di antara yang lainnya. Makanya disebut dengan rumah Allah. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan doa. Ala hadiyah wa qulina bismika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad bil awwalin wal akhirin. Wassalim wa ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadawwana wa tamin tasirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udhu bika min anusika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udhu bika liman ilahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan wa na'udhu bika min al
kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum